Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel yang membela ajaran agama Islam dari ronrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun dari orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas ataupun mereaction salah satu video tentang mualafnya seorang pemuda Katolik, yang mana beliau ini yang bernama Dodi Permana mualaf, dikarenakan beliau ini tidak merasa nyaman ataupun ada keraguan-keraguan di dalam agamanya yang terdahulu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan cuplikan video berikut ini. Perkenalkan, saya Dodi Permana, domisili di Jakarta Timur, dan saat ini saya bekerja sebagai karyawan. Kebetulan saya adalah seorang anak tunggal dari sepasang orang tua yang mengalami pernikahan berbeda agama. Kalau zaman dulu itu kan masih perbedaan agama itu menikah masih mudah ya. Berjalan waktu sampai SMP, ibu saya nanyain lagi. Nah, baru dari situ ibu saya mulai menanyakan, gimana ini kamu kenapa nggak ini loh pahalanya kalau doain orang tua satu ini. Saya masih tetap nggak tergerak. SMA juga sama, tetap nggak tergerak. Bahkan di SMA semakin aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani keagamaan, yaitu jadi di gereja tentunya ya, bukan di masjid. Tentunya saya sempat nggak suka juga karena dengan Islam ini, karena ada sebagian stereotip yang dimana saat itu Islam itu identik dengan kekerasan dan sebagainya. Dalam keadaan galau, saya tidak tahu saya harus melangkah kemana. Apakah saya harus tetap di Katolik atau saya akan menjadi seorang Muslim? Tolong beri petunjuk. Nah, biasanya itu kalau Natalan itu kan bukan di hari Natalnya ya. Kalau di kampus itu kan mungkin sebelum Natal atau apa. Dan yang sudah saya Natalan itu biasanya pasti malam Natal. Malam Natal saya Natalan. Dan ini di tahun ini, di tahun saya menjadi MC ini, saya Natal itu nggak di malam Natal, tapi saya milih misa pagi hari, misa terakhir di pagi hari. Misa terakhir tanggal 25 Desember di pagi hari. Kenapa saya pilih misa terakhir? Di situ saya bulatkan tekad bahwa saya benar-benar kelihatannya saya ingin memeluk Islam. Dari banyak tadi ya, yang mulai dari ya namanya alasan-alasannya yang dalam pikiran saya secara logis ya,
dalam pikiran saya satu, kok fitrah manusia itu kan, fitrah makhluk itu berpasang-pasangan, kenapa ini kok dilarang untuk menikah? Alasan itu tidak masuk akal, mungkin untuk apa namanya, untuk keluarganya ini adalah membina umat gitu loh, jangan sampai kepecah. Terus mulai dari apa namanya ya, Tuhan sini juru selamat. Terus ada lagi ketika saya baca lagi, Yesus itu lahir di kandang domba, dan setiap kali acara Natal itu ada drama-drama yang gembala sedang menggembalakan domba-dombanya. Dalam logika saya, kalau mengembalakan domba-dombanya itu kan mungkin pasti di musim panas ya. Dan itu juga kan Yesus katanya lahir di Nazaret yang di situ Timur Tengah ya. Tapi kok selama ini kita mengenalnya dengan ornamen-ornamen salju dan pohon cemara. Di situ saya merasa ada sedikit dan ternyata setelah saya baca antara Bible dan Al-Quran, ya memang Yesus lahir di Nazaret, di Timur Tengah. Maksudnya Yesus lahir Nabi Isa itu lahir di Timur Tengah. Jadi kok ini nggak masuk. Nah, dari situ banyak hal yang akhirnya saya kembali lagi membaca terjemahan. Kok saya merasa apa yang saya baca dalam terjemahan ya, saya belum ngaji, belum baca ini, kok saya merasa menemukan buku cerita yang cocok gitu loh saat itu. Jadi ini buku cerita, ya maaf kalau saya sebut buku cerita, tapi memang kenyataannya saat itu saya merasa ini cerita yang pas, mengena bagi saya. Ada di surat Maryam segala macam, itu kok pas gitu loh di saya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan video tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan untuk kita bahas. Yang pertama adalah mengenai pernikahan berbeda agama. Yang kedua adalah mengenai agama Islam identik dengan kekerasan dan terorisme. Yang ketiganya adalah mengenai yang menyebabkan Dodi Permana ini meragukan agamanya adalah dikarenakan biarawan dan biarawati dilarang untuk menikah ataupun tidak boleh menikah. Yang kemudian yang keempat, Dodi Permana ini meragukan tentang ketuhanan Yesus. Dan yang kelima, beliau juga meragukan tentang hari kelahiran Yesus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, baiklah marilah kita mereaction 5 permasalahan yang terdapat di dalam, yang kita ambil kesimpulan di dalam tayangan video tadi. Yang pertama mengenai pernikahan. Di dalam ajaran agama Islam, pernikahan itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya menikah itu adalah sunnahku. Jadi barang siapa yang menikah berarti dia telah mendapat pahalanya, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan menikah itu untuk memilih pasangan dengan memberi 4 kriteria di dalam memilih pasangan. Yang pertama adalah hartanya. Kedua adalah keturunannya. Dan ketiga adalah rupanya.
Dan yang keempat adalah agamanya. Nabi Muhammad SAW jika untuk memilih pasangan untuk memperhatikan keempat ini. Tetapi yang paling utama adalah agamanya. Karena agama itu adalah hal yang terpenting di dalam ajaran agama Islam. Nah, pemirsa yang rahmati Allah, banyak sekali ayat di dalam Al-Quranul Karim. Tadi adalah hadis. Yang kami ucapkan tadi adalah hadis. Hadis adalah perkataan ataupun perintah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah yang dibukukan. Itulah Al-Quran. Jadi banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran ayat yang menganjurkan untuk menikah. Jadi dalam agama Islam itu menikah itu adalah hal yang diwajibkan, diharuskan. Nah, baiklah, kami akan mengambil satu ayat yang menganjurkan bahwa manusia itu diwajibkan untuk menikah. Ini terdapat di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hujarat ayat 13. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin aw wal unsa wa ja'alnakum su'uban wa kabaila lita'arafu. Yang mana artinya, wahai manusia, sesungguhnya kamu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi pemirsa yang rahmati Allah, telah kita ketahui bahwasanya pertama manusia itu diciptakan dari Adam dan Hawa, yang mana tujuan manusia itu adalah diciptakan untuk beranak pinak di alam semesta ini, yang mana tujuannya adalah untuk menyembah Allah sang pencipta alam semesta ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang menyuruh manusia untuk menikah. Kemudian mengenai pernikahan beda agama. Di dalam ajaran agama Islam, menikah berbeda agama itu adalah haram, dilarang. Berbeda agama dilarang untuk menikah. Dan apabila dipaksakan pernikahan beda agama itu, maka hukumnya perbuatan mereka itu dihukum dengan hukuman berzina. Jadi walaupun mereka disahkan oleh manusia, ada orang yang menikahkannya, baik itu pengadilan yang ada di Indonesia ini, jika pernikahan berbeda agama di dalam ajaran agama Islam, hukumnya adalah haram. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai larangan pernikahan agama ini terdapat di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Baqarah ayat ke 221.
yang mana pada ayat tersebut dilarang untuk menikahi perempuan yang musyrik. Jadi seorang laki-laki dilarang untuk menikahi wanita yang musyrik, sebagaimana tercatat dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat ke 221, yang mana kami ambil potongannya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tankihu musyrikati hatta yu'minu. Wala tankihu musyrikati hatta yu'minu, yang mana artinya janganlah kamu menikahi perempuan yang musyrik sampai mereka beriman. Maksudnya adalah seorang laki-laki dilarang menikahi seorang wanita yang musyrik kecuali dia memeluk agama Islam. Jadi seorang laki-laki saja dilarang untuk menikahi seorang perempuan yang musyrik, apalagi seorang perempuan menikahi seorang laki-laki yang musyrik. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, apakah yang dimaksud dengan musyrik itu? Musyrik artinya yang menyekutukan Allah, yang mengatakan Allah itu lebih dari satu. Itulah musyrik. Dan musyrik itu juga adalah yang mengatakan Allah itu sama dengan manusia, ataupun manusia yang dianggap menjadi Tuhan. Itu juga musyrik. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwa di dalam ajaran agama Islam dilarang menikah dengan orang yang berbeda agama. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai Islam itu identik dengan kekerasan ataupun terorisme. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim ayat yang menyuruh orang untuk berlaku keras. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran Karim yang memerintahkan orang Islam untuk menyerang orang lain. Tidak ada. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyuruh umat Islam untuk melakukan kekerasan terhadap agama orang lain. Tidak ada. Jika kita membaca ayat Al-Quran, sekurang-kurangnya 5 ayat, tidak ada kita dapat anjuran untuk memerangi agama orang lain ataupun kekerasan terhadap agama orang lain. Tidak ada. Kecuali ayat tersebut dipotong, tidak dibaca keseluruhan. Tetapi jika perintah Allah yang tercatat di dalam Al-Quran Karim tentang umat Islam memerangi orang yang memerangi orang Islam, itu ada.
Jadi orang Islam itu diserang baru menyerang. Jika tidak diserang maka diharamkan untuk menyerang. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-190 yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la tabtadu innallaha la yuhibbu mu'tadin. Yang mana artinya, dan perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu, tetapi jangan terlampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali. Orang Islam hanya boleh memerangi orang-orang yang memerangi orang Islam sendiri. Jadi diserang maka menyerang, itulah anjuran di dalam Al-Quran. Itu pun tidak boleh melampaui batas. Jadi ada aturan di dalam peperangan dalam ajaran agama Islam. Ada aturannya, walaupun sudah diserang. Nah, sangat jelas sekali pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada satu ayat pun yang menganjurkan umat Islam untuk menyerang orang lain, tidak ada. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan, bahkan sesungguhnya negara kita ini, negeri kita ini sebenarnya diserang oleh orang Kristen. Jadi agama Kristen itu karena orang-orang Kristen menjajah negeri kita. Agama Kristen itu hadir di Indonesia ini karena orang Kristen Eropa pernah menjajah negeri kita. Seperti Portugis, Inggris, Belanda. Mereka menjajah negeri kita yang mana sewaktu mereka datang ke negeri kita, agama Islam telah menjadi suatu kerajaan. Kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Sewaktu Portugis, Inggris, Belanda datang ke negeri Nusantara ini. Jadi sebenarnya pemirsa yang dirahmati Allah, siapa sebenarnya? Agama yang mana sebenarnya melakukan kekerasan? Agama yang mana yang sebenarnya yang melakukan terorisme? Agama yang mana yang melakukan penjajahan di negeri kita ini? Cobalah Anda berpikir dengan akal yang sehat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian Dodi Permana ini mengatakan meragukan Yesus itu sebagai Tuhan karena tidak dapat diterima akalnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika manusia mau berpikir, sebenarnya tidaklah masuk akal jika manusia itu adalah disebut Tuhan. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita membaca Alkitab, ini bagi kaum orang Kristiani,
Jika kaum Kristiani memperdalam Alkitabnya, kitab sucinya, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah sang pencipta alam semesta. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Itu sebutan Yesus kepada Allah. Mereka, Yesus menyebutnya dengan Bapa. Tidak ada satu ayat pun mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, baiklah kami akan memberikan 2 ayat. Padahal banyak ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Beliau itu adalah seorang utusan, yang mana utusan dalam bahasa Arabnya disebut rasul. Jadi utusan Allah adalah Rasulullah. Jadi Yesus itu adalah seorang utusan Allah, seorang Rasulullah. Orang Islam mengamininya. Memang betul-betul Yesus itu adalah utusan Allah. Yang kami menyebutnya dengan nama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu, Yesus itu adalah utusan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Alkitab pun demikian. Yesus yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang utusan. Ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Yang mana di situ dikatakan Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Jelas sekali pemirsa yang dirahmati Allah. Yesus sendiri mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Atas dirinya sendiri pun Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jika kita membaca Alkitab, Yesus dapat menghidupkan orang mati, Yesus dapat mencirikan orang buta, dapat menyembuhkan penyakit kusta, itu adalah atas mukjizat yang diberikan Allah kepadanya. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, utusan itu, nabi itu diberi perlengkapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi perlengkapan berupa mukjizat yang membedakan bahwasanya dia itu berbeda dari manusia yang biasa. Untuk membuktikan bahwasanya dirinya itu adalah benar-benar utusan Allah, benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk memperkuat lagi bahwasanya Yesus itu bukanlah Allah, bukanlah Bapa, bukanlah Tuhan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan ayat yang selanjutnya, kami akan mempertegas dulu apa itu perbedaan Tuhan dengan Allah. Tuhan itu adalah sebutan sang pencipta alam semesta ini dalam bahasa Aceh dan Melayu yang diadopsi oleh bahasa Indonesia. Sedangkan Allah itu sebutan sang pencipta alam semesta ini beserta isinya dalam bahasa Arab. Sebut Allah. Jadi mengenai Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab ataupun Bible, itu adalah salah penterjemahan arti oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Lord yang artinya Tuhan, namun Lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan arti menjadi Tuhan. Terjemahan untuk Lord yang benar adalah Tuhan. Karena banyak kita dapati di dalam negeri Inggris sana, banyak orang menggunakan
menggunakan pangkat Lord, itu untuk bangsawan-bangsawan. Bahkan di Indonesia pun dulunya Kaisar Sunda Empire menggunakan namanya dengan Lord Rangga. Sangat jelas pemirsa yang dirahmati Allah. Lord artinya Tuhan. Ini dapat kita ambil, dapat kita lihat pada kitab Yohanes pasal 13 ayat 13. Call me Lord and teacher, ataupun teacher and Lord. Di situ sangat jelas sekali terdapat perkataan Lord, bukan God, bukan God, tapi Lord. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ayat selanjutnya, yaitu yang menyatakan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan ataupun bukan sang pencipta alam semesta ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 12. Di situ tertulis, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi sangat jelas sekali, kitab Lukas pasal 6 ayat 12, Yesus itu berdoa kepada Allah. Berdoa itu kan sudah tentu artinya meminta. Meminta itu kan berdoa ataupun mohon. Jadi sangat jelas sekali bahwasanya Yesus itu tidak mampu melakukan apa-apa, maka ia berdoa kepada Allah. Sangat jelas sekali. Jadi ada kolerasi, ada hubungan antara Yohanes pasal 5 ayat 30 dengan Lukas pasal 6 ayat 12 ini. Di kitab Yohanes pasal 5 ayat 30 tadi, Yesus mengatakan bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan di kitab Yohanes pasal 6 ayat 12, Yesus berdoa kepada Allah. Jadi kedua ayat ini telah membuktikan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, bukan sang pencipta. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sudah jelas sekali Yesus itu berdasarkan Alkitab tidak ada satupun ayat yang Yesus berkata bahwa dirinya adalah Allah, dirinya adalah Bapa, dirinya adalah sang pencipta alam semesta. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai kelahiran Yesus. Yesus itu adalah memang Dodi Permana tadi meragukan tentang kelahiran Yesus tadi. Jadi sangat jelas sekali bahwa Yesus itu yang benar-benar lahir di Timur Tengah. Tidak ada salju, tidak ada pohon cemara. Itu yang membuat orang-orang yang telah tinggi sekolahnya pasti banyak mu'alaf jika mau berpikir. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, kebanyakan orang-orang Kristiani, umat Kristiani, menyangka bahwasanya Yesus itu adalah orang Eropa. Salah besar pemirsa yang dirahmati Allah. Yesus itu adalah orang Arab, orang Timur Tengah, orang Palestina. Yesus lahir di Palestina. Kalau zaman dulu namanya negeri Syam. Syam itu sekarang pecah menjadi Lebanon, Suriah, Yordania, apalagi ya, Palestina.
Itulah negara-negara Syam, pemirsa yang rahmati Allah. Jadi dulu itu satu negara pada zaman dahulu, satu kerajaan yang disebut negeri Syam. Nah, pemirsa yang rahmati Allah, jadi berpikirlah. Pergunakan akal yang diberikan Allah kepada kita. Berpikirlah. Jadi kepada kaum Kristiani, umat Kristiani, berpikirlah, bacalah Alkitab Anda. Bacalah Alkitab Anda. Dengan membaca Alkitab Anda, Anda akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat terus keimanan kita di dalam ajaran agama Islam. Karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Karim surat At-Taubah ayat ke-33, huwallazi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang artinya dialah yang telah mengutus rasulnya untuk membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas agama-agama yang lain walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Hanya ini dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.